Selamat siang Pak. Ya, siang. Jadi ini saya ada kepentingan dari CGP untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah, gitu, Pak. Jadi selama ini mungkin ada langkah yang bisa kami adopsi dan tiru, gitu ya Pak. Terus itu misalnya begini, kalau Bapak Kepala Sekolah menyelesaikan masalah yang ada, misalnya kebenaran etika, misalnya benar lawan benar atau benar lawan salah, itu mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa mengidentifikasi atau menyelesaikan selama ini bagaimana? Iya. Yang waktu mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu wawasan saja ya. Di sekolah kita ini memang kadang pada satu saat kita memilih benar dengan benar. Ya. Salah satu yang saya pertimbangkan memang secara teori adalah mana yang kebutuhan jangka pendek, mana yang jangka panjang. Ya, kadang jangka pendek itu sesaat saja. Tapi karena ini yang jangka panjang terpertimbangkan, maka akhirnya yang saya pilih yang jangka panjang. Dengan sekolah, dengan masyarakat, dengan guru, siswa. Contoh misalnya, ya ketika ada bapak ibu calon guru yang akan masuk, ya, ini contohnya. Atau menentukan kebutuhan dan guru dan tenaga tata usaha. Kalau hanya rasa kasihan yang saya dari jangka pendek, yang panjangnya. Karena saya ada penempatan PKK, penempatan CPNS, dan sehingga jadi kendala kalau hanya kasihan yang saya pakai. Ini. Terus dalam menyelesaikan masalah itu kira-kira langkah-langkahnya gimana Pak? Langkah-langkah yang konkret yang bisa paling efektif lah yang bisa dilakukan. Mungkin ada lagi contoh ya ketika mereposisi ya, iya kan? Ya. Karena kebutuhan organisasi, kebutuhan sekolah harus mereposisi. Maka seperti kita ketahui bersama kemarin, saya memetakan sekolah ini, kebutuhannya, tantangannya ke depan, peluangnya, ancamannya dan sebagainya. Kemudian saya sedikit lagi para pemangku kepentingan ya, di sini mungkin para wakil ya, baik bersama maupun sendiri saya minta masukan ya, dan yang lain-lain. Kemudian ketika sudah masuk kepada masalah menyangkut personnya pun saya undang secara pribadi. Saya ingin memposisikan semua bisa menjadi dengan baik ya, tugasnya seperti mengambil ikan tanpa berkeruh air. Digunakan impun baru, kita eksekusi baik dengan cara bertahap maupun jika dibutuhkan ya, kita ambil timing tepat. Karena juga contoh ketika sekolah harus mengsanksi ya, itu kan kadang-kadang butuh waktu yang tepat karena masyarakat ada kepentingan tentang informasi yang benar ya, karena ini adalah anggota guru di sini misalnya ya, maka kadang timing juga dibutuhkan. Kita keputusan yang tegas dan tepat. Kira-kira. Terus dalam memutuskan itu kelihatannya tantangannya apa Pak? Tantangannya misalnya tadi demi kebaikan reposisi, demi kebaikan saya harus mengambil langkah tegas kepada warga sekolah. Tentu tantangannya bisa kesalahpahaman, bisa juga pencitraan di masyarakat. Kalau kita salah atau tidak lengkap dalam memberikan publikasinya, ya kita juga tantangannya dalam gelombang besar yang negatif ya, antara ketegasan dengan rasa kasihan ya, atau penerimaan dari yang bersangkutan ketika langkah saya ambil, apakah yang bersangkutan menerima dan memahami.
bisa memahami. Ya kan? Terus dari kegiatan itu, pengambilan keputusan itu mungkin ada langkah prosedural Pak yang dilakukan, mungkin seperti menentukan atau memanggil atau terjadwal atau mungkin mengagendakan pertemuan, mungkin seperti itu. Ya. Saya memilihnya di dua kombinasi. Di langkah yang terjadwal, ya, paling tidak seminggu sekali, bahkan lebih dari itu kita adakan semacam pertemuan untuk. Tetapi yang kedua, ya, kalau ketika ini insidental, ya, maka kita juga harus mengadakan langkah-langkah yang taktis. Bahkan kadang-kadang ambil langkah dahulu baru kita adakan koordinasi pemahaman. Kadang-kadang masalah itu ada yang terstruktur, yang ada yang insidental. Terus dari kegiatan pengambilan keputusan itu, dari rangkaian itu, menurut Bapak kesimpulannya apa Pak yang sudah dialami oleh dari sekolah sini? Yang pasti luar biasa, karena sekolah kita ini potensinya luar biasa, kemudian peluangnya besar, ya. Maka saya hanya sekedar mengharmonisasi saja. Dan merasa bersyukur dari teori tadi itu, keputusan tentang etika, jangka panjang, jangka pendek. Karena kita kasus misalnya memilih antara rekreasi atau apa. Iya. Nah, kami kadang-kadang, saya pribadi, ya ini teori ilmu dan teori pengalaman dan juga keyakinan, kadang juga itu takdir. Yang harus kita lakukan, tapi ketika terjadi sebuah pembicaraan atau persimpangan jalan, saya pilih yang terbaik secara nurani dan secara kebajikan. Oke Pak, terima kasih. Saya kira cukup ini. Jadi saya sudah menimba ilmu kepemimpinan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini menambah wawasan saya sebagai CGP, sehingga menambah ilmu. Jadi ilmu yang dahsyat sekali dari Bapak Kepala Sekolah tadi sudah disampaikan dalam pemecahan masalah. Oke, terima kasih Pak. Ya, selamat Pak Joko, sukses tugasnya dan juga tugas untuk yang ke depan. Semoga membawa kebaikan bagi. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah baik. Cara sedikit tentang sekolah ini Pak. Jadi ngobrol santai lah Pak. Nah itu. Jadi ini ada begini Pak Wahyu. Pak Wahyu kan sebagai apa ya Pak? Sarana prasarana. Sarana prasarana. Oh, iya, karena sarana prasarana ini ada permasalahan. Pak Wahyu, gimana cara mengidentifikasi itu di sarana prasarana itu kalau ada dilema etika dan dilema moralnya itu Pak? Oh gitu. Iya. Nah, dilema etika itu contoh di Sarpras itu ada ini. Kalau di Sarpras yang kita pernah menemui masalahnya itu adalah, kalau di dilema etika itu adalah ketika masing-masing jurusan itu minta alat berbarengan dengan ketika salah satunya itu misalnya di ekstra itu minta kebutuhan untuk alat olahraga. Nah itu, dan ini memang sama-sama dibutuhkan, sama-sama memang anak-anak juga diuntungkan dengan kebutuhan alat ini dan sama bola. Nah itu kalau itu pengalaman yang pernah kita temui Pak ya. Terus kalau yang di moral itu biasanya gini Pak, jadi ketika sudah ada dana, ya, kalau secara urgensinya kan harus memenuhi kebutuhan, misalnya entah untuk alat olahraga, misalnya bola atau alat praktek. Tapi misalkan teman-teman ini misalnya kan baru misalnya juara minta di traktir, nah itu kan tidak ada anggaran, nah itu kadang. Nah, tapi kita utamakan yang kebutuhan pokoknya. Jadi solusinya adalah misalnya kalau kita ada dua hal yang sama-sama bagus, yang sesuai memang dibutuhkan, ya
kita skala prioritas Pak, misalkan seperti itu, atau misalnya sama-sama kita penuhi tapi mungkin volumenya yang kurang seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi berarti memang harus dipilih salah satu Pak ya. Jadi sebagai skala prioritas itu. Yang kedua Pak, terus langkah-langkahnya itu dan prosedurnya seperti apa Pak ya? Jadi gini, prosedur yang biasa kita lakukan itu adalah satu, kita itu memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini ya. Itu ya kalau yang kita dilema etika, kita komunikasikan, kita jelaskan di forum tersebut ya tantangan seperti ini. Kalau yang moral terus otomatis langsung kita tolak Pak Joko karena memang tidak sesuai dengan kebutuhannya itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus kalau ini hal apa yang paling Anda anggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi yang paling efektif sebenarnya itu kita harus komunikasi Pak, dengan mereka, dengan masing-masing pihak yang berkepentingan itu kita komunikasikan, kita jelaskan secara runtut kendala dan apa yang harus kita lakukan. Terus tantangannya Pak? Tantangannya itu biasanya kalau pengalaman saya itu di Sarpras itu adalah ego masing-masing Pak ya. Ego masing-masing yang tentang penggunaan anggaran ini Pak. Nggak ada yang ngalah Pak ya? Iya itu. Jadi itu yang harus kita jaga komunikasi supaya mereka masing-masing bisa memberikan ego masing-masing sehingga semua program itu bisa terlaksana. Terus solusi penyelesaiannya Pak? Solusi penyelesaiannya itu seperti apa Pak? Jadi solusi penyelesaian kita itu jadi janjian ya, jadi kita jadwal, kita janjian sama mereka. Jadi kita bentuk forum kecil-kecilan apa, jadi kita komunikasi secara baik-baik gimana gitu. Sehingga nanti akan ketemu win-win solution itu. Yang mempermudah Pak dalam masalah itu, yang membantu Anda untuk mengambil keputusan apa Pak? Yang mempermudah? Jadi kesadaran dari masing-masing pihak bahwa kita itu hidup di sekolah ini harus selalu rukun, sehingga mereka harus masing-masing memikirkan orang lain yang juga sama-sama berkepentingan untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih Pak. Yang terakhir Pak Wahyu ini ya. Jadi dari pengalaman Anda itu apa yang bisa dipetik? Jadi gini. Jadi kalau kita itu sering komunikasi ya, itu semua program pasti akan terlaksana bagaimanapun caranya. Terus yang kedua, kekompakan itu akan tetap terjaga karena komunikasi yang terjalin dengan baik. Terima kasih ya Pak Wahyu atas wawancaranya. Berarti sekolah ini akan berkembang dengan adanya Bapak Wahyu yang memang semangat ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Saya ingin ngobrol sebentar wawancara. Hanya beberapa saja Pak, ini mengenai Pak Hadi sebagai Wakahumas itu tentang pengambilan keputusan gitu ya. Jadi Pak Hadi kalau dihadapkan oleh permasalahan yang benar sama benar dan benar sama salah, itu bagaimana cara memutuskannya Pak Hadi? Ya, contohnya misalnya ya ketika teman-teman sebagian guru mengadakan program, ingin mengadakan program ke Dudi, juga ke perguruan tinggi, itu ya, itu kan sama-sama benar, sama-sama memang di sekolah diprogramkan kita ke Dudi juga ke perguruan tinggi. Nah, ketika sama-sama benar seperti itu, maka kita ambil yang kira-kira mempunyai jangka panjang. Oh, kepentingan jangka panjang. Ya, kepentingan jangka panjang maksudnya gitu Pak ya. Iya. Oh iya. Terus kalau yang bujukan moral itu langsung ditolak apa dikomunikasikan? Kedua, terus ketiga sih langsung. Terus sudah lah. Sudah. Terus dari permasalahan itu langkah-langkah yang diambil Bapak Wakahumas apa ya? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mengedepankan kepentingan yang bersifat jangka panjang, Pak. Ya. Ya. Gitu ya, Pak. Terus dari kegiatan itu ini nomor 4,
yang paling efektif itu apa ya kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang Ya, benar sama benar itu? Ya kita pakai pola komunikasi, pendekatan, pendekatan, ya, Pak, ya. kemudian apa namanya baik kebaikannya, tingkat-tingkat kebaikannya itu lebih mana yang harus kita dahulukan gitu ya. Sehingga nanti semua teman-teman itu menyetujui kegiatannya kita. Iya Pak, terima kasih. Terus selama ini tantangannya apa ya dalam mengambil keputusan tantangannya? Oh, tantangannya yang biasa dapat sama-sama punya kepentingan, punya ego masing-masing itu. Pokoknya kepentingan saya didahulukan, program saya didahulukan dari ini ya. Itu ya tantangannya. Iya. Terus dari tantangan tersebut penyelesaiannya gimana ya Bapak Adi? Penyelesaian Iya, tetap pakai pola pendekatan. pendekatan ya? Ya. Apa memang terjadwal apa? Ya kita panggil, kita jadwalkan, kapan kita ketemu, ya kita bicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Terus dari faktor tersebut yang mempermudah apa ya kira-kira? Faktor apa ya? Ya, kebetulan di Pokja kami di rumah itu ada beberapa apa namanya yang bisa punya ide-ide melalui kesulitan-kesulitan itu sehingga bisa membantu mempermudah saya dalam hal-hal. Berarti ada tim ya yang ikut membantu menyelesaikan ya. Betul, Pak, ada Pokja. Ada Pokja. Terus dari pengalaman memutuskan itu Pak Hadi apa yang bisa diambil? Ternyata memang dari setiap kesulitan, setiap permasalahan itu intinya tetap kita butuh konsolidasi, butuh apa namanya pendekatan, komunikasi sehingga semuanya bisa terselesaikan dan itu menjadi solusi dalam setiap permasalahannya. Ya. Oh iya, terima kasih Pak Hadi ya. Jadi ini hanya wawancara untuk mengetahui bagaimana Bapak Hadi memutuskan permasalahan sebagai pemimpin wakil kepala sekolah di SMK ini. Iya, sama-sama.